Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengawas, Ibu Haja Kusmiatin, Ibu Haja Lulu, dan Bapak Ibu Kepala Madrasah dan Ibu Guru. Ini saya juga bingung mau mulainya dari mana. Alhamdulillah. Dulu suaranya Pak Subuh, terus suaranya udah belajar. Alhamdulillah RI An-Nur ini berdiri mulai tahun 2014. Yang mana waktu itu Pak Yai Nurhadi selaku Ketua Yayasan menghadap di Pondok Al-Haris. Beliau meminta salah satu istilahnya cah di pondok untuk membantu di sana, dan alhamdulillah waktu itu saya yang diutus oleh Pak Yai untuk membantu Pak Yai Nurhadi. Dan waktu itu juga langsung guru pertama yang kita mendampingi saya itu langsung Bu Ilma ini. Jadi saya Bu Ilma, terus yang kedua, tahun kedua itu baru Bu Ina. Dan yang visitasi pertama itu Ibu Haja Kusmiatin waktu itu, sampai sekarang fotonya masih ada dan sakit ditinggali di website rianur.blogspot.com. Itu ada kenangan. Jadi baju Bu Ilma rupanya hijau, Bu Haja Kusmiatin ungu biru. Nah waktu itu alhamdulillah itu berdiri karena permintaan beberapa masyarakat, di mana dan dari waktu itu pendidikan agama masih dirasa kurang, sehingga perlu adanya pendidikan dasar yang notabene terkait dengan keagamaan, sehingga berdirilah RI An-Nur tahun 2014 dan mendapatkan siswa 11 anak yang satu Yimong Sewu enek sih nanti ngompol. Ada yang sampai seperti itu. Dan waktu itu kita sudah membuat beberapa program. Langsung kita membuat program. Awalnya mau kita membuat itu RI An-Nur unggulan Bu pengawas. Cuma setelah saya masuk di sana ternyata SDM masyarakat itu belum mampu, bukan dari tidak mampu, belum mampu untuk diajak untuk membuat madrasah unggulan. Karena bagi saya madrasah unggulan adalah madrasah yang berani memberikan budget bayar setara. Karena kemarin saya beberapa waktu juga pernah datang ke konsultan, itu agak mahal ternyata mau memanage untuk menjadi unggulan. Nggak bayar, nggak bisa untuk menjadi sekolah unggulan. Akhirnya kita bergerak, ya wes kita apa adanya. Cuma kita menekankan beberapa aspek. Yang pertama yaitu program kita, yang pertama adalah pembelajaran. Yang kita fokuskan adalah pembinaan karakter. Dari 2014 kita sudah menanamkan wajib basa untuk kelas 1 sampai kelas 3 itu minimal nggih boten dalem. Itu wajib. Nggih, romon itu wajib. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berlaku. Dan untuk kelas 4 sampai kelas 6 itu dengan orang tua yang insya Allah sudah basa. Tetapi itu juga perlu pendampingan dari kita. Setiap minggu Bapak Ibu guru yang ada di RI An-Nur itu mengecek apakah anaknya basa atau tidak dengan melalui buku kegiatan yang kita berikan kepada anak. Jadi diantaranya, dan kemudian kita mempunyai program Juz 30 wajib hafal, dan itu sudah menjadi MUZU siswa-siswi RI An-Nur bersama orang tua dan guru pihak yayasan merupakan salah satu pengambilan ijazah. Walaupun itu di peraturan negara tidak ada, tetapi kita membuat kesepakatan dengan wali murid, yayasan, anak, dan kepala sekolah itu buat kesepakatan wajib hafal Juz 30. Dan alhamdulillah itu semuanya bisa mengambil ijazahnya. Kalau belum, itu sesuai kesepakatan kita hanya memberikan kopi legalisir. Walaupun dia masih di sekolah lanjutan, jadi itu ngapal ya. Dan tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah tidak ada.
Jadi itu alhamdulillah ya. Jadi itu merupakan salah satu program awal. Adapun metodenya banyak, kita menggunakan beberapa metode. Kemudian yang program baru kita mempunyai banyak beberapa program, diantaranya kaligrafi. Ini kalau kaligrafi baru terrealisasi sekitar setelah COVID ini, cuma baru 1 kali pertemuan gurunya sudah tidak datang karena hanya dikisarin 50.000. Jadi ini tidak terkonek, mungkin hanya 1 kali saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin karena memang kita finansialnya hanya mampu segitu. Kemudian kita punya program lagi, kelas khusus tahfidz. Jadi kita mempunyai kelas tahfidz juz 1 dan juz 2. Dan alhamdulillah sekarang ada sekitar 9 anak, dan itu berbayar, tidak gratis. Bayarnya berapa? Sesuai dengan kemampuan orang tua. Di awal perekrutan kami kelas tahfidz, semua kelas kita tes. Itu di awal kita nyatakan lolos. Kemudian tahun kedua kita tidak melaksanakan tes, tapi melaksanakan pendaftaran. Tujuannya apa? Ketika anak atau orang tua mendaftar, itu ada greget dari orang tua, karena tahfidz itu tidak akan bisa berhasil kalau tanpa dukungan orang tua. Untuk tenaganya alhamdulillah dunia kita, dunia Komaria ini hafidhoh, kemudian Yogane putrane ikan yang baru lulus itu juga hafidhoh. Untuk tenaganya dari beliau berdua. Itu untuk program-program unggulan. Kemudian ekstrakurikuler kita pembelajarannya hanya 5 hari, Senin, Kamis, dan Sabtu. Untuk Jumat kita full ekstrakurikuler. Jumat pertama kita latihan pidato. Jumat kedua kita dibaiyah. Jumat ketiga kita adakan kori. Walaupun gurunya ya dari kita sendiri, pokoknya enak terkait dengan kualitas kita sambil berjalan. Karena Jerbasuki mau beliau, jadi sambil. Terus Jumat keempat kita adakan dibaiyah keliling. Kalau Pak Zul tahlil, kita dibaiyah keliling itu di rumah siswa. Jadi mulai kelas 4, 5, 6 itu kita dibahas sesuai jam. Dan di situ wali murid tidak dibebani, bahkan tidak diperbolehkan memberikan sesuatu. Sampai air minum tidak kita perbolehkan. Lah wong ape sedekah kok enggak boleh. Takutnya nanti ditiru dengan wali murid yang lain, terus merasa keberatan ketika di tempat kita air minumnya bawa sendiri dari sekolah. Gitu saya SDR ekonomi siswa-siswa yang ngalur di bawah menengah ke bawah. Rata-rata ku bilang kerja di pulau Komandia. Ya ada yang menengah ke atas, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi itu untuk pramuka juga kita adakan di hari Jumat. Untuk pembelajaran kita hanya melaksanakan 5 hari dalam 1 minggu. Untuk selanjutnya kegiatan pembelajaran yang ada di MI Anur itu kita mulai dari jam 6 lebih 45 menit. Maaf, bukan jam pembelajaran tapi masuknya. Oke. Jadi jam 6 lebih 45 menit molornya gini, jam 7 kurang 10 menit, atau biasanya kalau sudah datang itu 7 kurang 15 sudah. Kita mulai dari ngaji dengan menggunakan pengeras suara yang ada di masjid. Mulai syahadat, kemudian Asmaul Husna, kemudian Al-Fatihah sampai jam 8, setengah 8 pengeras di masjid. Dan itu alhamdulillah sekarang menjadi tondone termasuk orang Aceh. Saya kira jam itu ketika ada ngaji seperti itu menjadi tondo. Kan itu sampai itu yang Pak orang saudara itu berdoanya seperti itu. Jadi dengar, saya ini dino ini jam ini bisa ngaji seperti itu. Jadi kita sampai jam Al-Fatihah sampai pokoknya selesainya karena Al-Duha ya Al-Duha. Terus untuk hari berikutnya
kita surat lanjutannya di Al-Fatihah sampai amayata sawal itu anaba atau apa? Anaba Pak Bini. Ya sampai ayat itu. Kemudian kita ulangi lagi dari awal. Terus petugas membaca, menghafalkan, bukan membaca, itu menghafalkan. Itu kita jadwal. Setiap hari itu ganti hari Senin kelas 1 si A si B Asmaul Husna, kelas 2 surat ini sampai dalam waktu kurun 1 minggu. Itu ada jadwalnya dan insya Allah semua siswa-siswi itu pernah pegang nih. Soalnya kalau nggak tahu pegang itu jauh kerja, kalau kerja ya, cantep. Ya. Jadi kita jadwal Bapak Ibu Guru dijabat dan didampingi oleh Bapak Ibu Guru. Ada 3 guru yang datang setiap pagi. Yang satu sebagai tukang salaman, yang 2 menjaga anak-anak ketika hafalan. Kemudian dibantu lagi dari 1 guru KB, 1 guru TK, nanti 3 yang penerima siswa datang itu 3 guru. Itu untuk pembelajaran. Kemudian dilanjutkan sholat duha. Sholat duha ini kita juga membuat model. Artinya model Senin Selasa ini yang menjadi imam adalah anak-anak dengan bacaan mulai ta'awud, mulai niat sampai salam itu suara keras. Mulai kabiro itu dibaca bersama-sama. Tujuannya kersane anak-anak belajar. Itu jangan pernah di demo tuh kosong-kosong kayak ngono gak apa-apa, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Bahkan ada orang mungkin kurang suka atau saking senengnya nggak apa-apa. Untuk Senin dan Selasa, untuk Rabu dan Kamis itu imamnya Pak Yai Nur Hadi. Kemudian Jumat dan Sabtu itu imamnya adalah Bapak Guru. Jadi kalau yang imamnya Bapak Ibu Guru bacanya dia, kalau anak-anak itu keras semuanya. Jadi mulai sampai duka Allah duka itu juga keras semuanya. Kemudian dilanjutkan setoran hafalan. Jadi setoran hafalan ini kita bagi per anak. Si A, si B di buku ini, si A, si C di buku sampai kata besok sehingga anak itu perkembangan anak mulai Al-Fatihah sampai selesai itu tak jadi tanggung jawab ibu pembimbing. Kalau awal dulu pernah saya gonta-ganti ini, tapi ternyata kita mempertanggungjawabkannya itu sulit. Wayah inter tingkat kedua tata wacananya gini Bu. Dari awalnya kelas sore segini. Akhirnya saya buat pokoknya mulai Zaid, mulai Al-Fatihah sampai kata Bu Eka, Zainab sampai Al-Fatihah sampai kata Bu Ilma. Jadi yang mempertanggungjawabkannya nanti seperti itu. Terus terakhir kita setoran akhir adalah ke Bu Nyai Komaria. Jadi akhir ditaskan dan nanti mendapatkan piagam hafal juz 30 yang mana yang tanda tangan adalah Bu Nyai. Jadi kalau Bu Nyai ada rekomendasi revisi surat tidak kita kembalikan. Itu biasanya kelas 5 itu sambung setoran. Nah, pas pondok Ramadan itu kelas 6 wajib mungkin sekaligus nasihkan juz 30 di Bu Nyai. Jadi untuk kemudian sampai jam 8 baru kita mulai pembelajaran. Jadi gitu saya memang jamnya mungkin agak kurang. Jadi kita istirahatnya hanya sekali jam 9 lebih 30 mungkin. Jam 9 itu setengah jam, 30 menit itu istirahat. Kemudian masuk sampai sholat zuhur. Kelas 1 sampai kelas 6 wajib ikut jamaah zuhur. Jadi baru mantuk. Pernah ada salah satu wali murid yang merasa keberatan kelas suci kau ngatain dulu Pak. Ya sudah, kita lulus. Kita bolehkan anak itu pulang sebelum jamaah, tapi ternyata anak itu malu. Kancane dereng mantuk di situ malu. Akhirnya ikut sampai jamaah dulu jam 12. Itu bersama Pak Yai Nurati yang imami. Setelah itu kita ada ngaji sampai jam 1. Jadi ada ngaji untuk kelas 2, 3, 4, 5, 6 itu mantul jam 1, tapi kita isi ngaji. Ngaji BTA baca tulis Al-Quran, kemudian ada fikih, kemudian untuk kelas 5 dan kelas 6 kita
kasih ilmu risalatul mahid atau tentang haid. Nah, untuk kelas 5 dan kelas 6. Karena ini pernah ada salah satu wali murid kelas 6 itu sedih anaknya ketika haid itu nangis karena belum tahu, sehingga kita memberikan pembelajaran di ekstra jam itu. Jadi ada tauhid, fikih, sudah untuk kelas 5 kita tampil. Termasuk mimpi basah enggak? Termasuk materi mimpi basah anak laki-laki enggak? Termasuk semua. Jadi itu haid, kemudian kalau balik itu kan nanti sudah ada di pembelajaran mimpi basah itu kan. Enggak mungkin kan butuh pendampingan juga anak laki-laki. Jangan anak perempuan saja. Iya. Oke. Itu untuk pelajaran itu semuanya benar-benar dibedakan dari satu kelas 5, kelas 6 sedaya. Memang untuk insya Allah nanti terkait dengan bahasa akan kita tekankan lagi. Jadi terus itu untuk prosesnya pembelajarannya seperti itu, kita pulang untuk hari Senin dan Kamis kita pulang jam 1, dan alhamdulillah untuk Bapak Ibu guru itu sudah disediakan makan siang oleh ketua yayasan. Jadi takut lesor. Kalau anak-anak biasanya membawa bekal dari rumah. Itu untuk proses pembelajaran. Terus kemudian untuk selanjutnya terkait dengan sarana dan prasarana kita memang seperti itu. Ya, kita terkait dengan Sarpras ini saya selaku kepala itu hanya mengusulkan ya. Untuk eksekusinya itu semua yayasan. Jadi mulai berdiri sampai sekarang ini cuma kita hanya membantu mungkin mencarikan bantuan atau sebisa mungkin. Memang dari yayasan itu tidak menekan kita untuk Sarpras. Yang penting kepala guru ini manajemen program proses pembelajaran terkait dengan Sarpras kurang apa kondo kita berikan. Itu keinginan yayasan. Dan alhamdulillah ketika kita meminta sesuatu yang mungkin ringan dan mungkin mampu dilaksanakan yayasan nggak ada 1 bulan sudah direalisasikan. Kalau gedung insya Allah dalam waktu dekat ini, karena kelas 6 ini di Jauh tepatnya di masjid, karena ruang kelas 2 dan 3 ini dijebol, kalau dapat 22 ini nggak kuat, akhirnya yang kelas 6 untuk sementara itu di masjid, dan insya Allah sesuai dengan kita sudah menyampaikan itu nanti akan dibangunkan di atas di belakangnya, jadi tinggal naikkan itu terkait dengan Sarpras. Untuk kegiatan yang lain kita juga melaksanakan kegiatan mungkin seperti Pak Zul istighosah, kita juga istighosah, dan itu kalau istighosah ini saya tidak niru Pak Zul, tapi sing niru Pak ini terus terang saya niru Pak Zul. Contoh dari Pak Ju. Jadi kalau dulu saya istighosah, saat ini istighosah. Setiap kita Rebu Kliwon itu istighosah bersama wali murid. Kita tidak ada kirim arwah. Kemudian saya ngomong-ngomong ngobrol dengan Pak Zul, kirim arwah Pak. Dulu gede dengan itu. Akhirnya saya usulkan kepada yayasan. Itu merupakan salah satu cara. Nah, itu alhamdulillah, dan perdana hari ini Pak Zul baru realisasi pertama yang pakai kirim arwah. Jadi baru tadi ini juga belum tahu dapat berapa ini, saya juga belum tahu. Hari ini pertama kali. Kalau dulu hanya istighosah biasa. Terus untuk infak beramal kita juga ada infak beramal. Infak beramal ini tujuan saya yaitu melatih anak untuk bersedekah, dan saya itu orangnya suka memaksa Bu. Karena saya sudah mewanti-wanti kepada wali murid, dan tidak boleh wali murid itu memberi uang tambahan saku ketika hari Jumat. Jadi uang saku kita batasi 5.000 setiap hari. Untuk hari Jumat jadi 5.000, nggak boleh ditambahin 2.000 jadi 7.000. Jadi uang yang 5.000 saku ini harus dikelola untuk disedekahkan. Soalnya kemarin ada, tidak boleh Bu, saya langsung lupa untuk Jumat beramal kita tambahin anak sakunya 2.000. Jadi yang 2.000 untuk beramal, 5.000 sampai utuh. Tidak boleh nanti sing sodako ibu yoga anaknya. Saya katakan seperti itu. Alhamdulillah itu bisa diterima, dan anak-anak juga bisa menerimanya. Kalau kok hari Jumat itu gak ngisi Bu, ini
kita saya wajib isi tak cengkiwe bu, ayo, tak paksa artinya betul tak, ayo isi harus isi 500, duit 5.000, jalur susu makannya kita susui, jadi kita susui, dan itu alhamdulillah untuk pengelolanya adalah WK ini setiap habis tarian pada Jumat berapa itu langsung diumumkan pengelolanya seperti ini. Dan kita juga punya wajib nabung setiap hari Senin, seminggu sekali. Kok nggak setiap hari Pak? Tujuan saya adalah melatih anak untuk istiqomah. Jadi nggak sakar dulu, kita melatih anak setiap hari ini harus melakukan suatu ini. Jadi sakar dulu itu mudah, tetapi kalau kita sudah melatih ada dino ini, ajib itu yang sulit. Nah ini saya coba menanamkan keistiqomahan anak ini sejak dini. Jadi kita sudah ada menabung setiap hari Senin. Terus selanjutnya yaitu untuk boso ini nggih dalem boten kertas untuk yang kelas 1 dan itu sangat sulit sekali. Terutama ada juga orang tua itu yang pernah WA saya, Pak, aku izin digosoni anakku. Ada. Karena memang SDM orang itu kan berbeda-beda. Jadi dianggap kaya sapa to basa kuwi. Dia berprasangka bahwasanya basa itu kanggo wong, padahal orang tua itu yang wajib. Dan kita juga memberikan apresiasi kepada anak yang basa. Apresiasinya apa? Anak kecil itu suka permen, suka jajan. Kita mungkin 1 minggu, mentok 2 minggu itu selalu ngecek. Kelas 1 siapa yang basa? Ini Bu Ilma sudah menyiapkan permen, langsung dikasih permen, kadang uang. Sehingga enggak. Kemudian kita juga sholat 5 waktu kelas 1 sudah kita tekankan. Ya, kita tekankan sholat 5 waktu kepada anak. Dan itu juga ada apresiasinya. Kita memantau anak terus setiap insya Allah 2 minggu sekali itu sehabis sholat duha itu saya berada di depan anak-anak itu memberikan sedikit cerita piye sekolah piye bosone dan seperti itu insya Allah 2 minggu sekali. Jadi setiap hari Senin mungkin atau Selasa itu saya sempatkan untuk memberikan ya anak-anak bagaimana. Jadi kita tahu anak itu sholat duha sholat duhur, kalau duhur insya Allah yang sulit itu subuh. Pak saya bangunnya jam 6 ada seperti lagu gak popo subuh jam 6 gak popo, masa boleh Pak? Secara hukum gak boleh, tapi sampai tiba-tiba subuh dosa. Subuh jam 6 gak popo. Banyak sekali itu anak-anak yang subuhnya jam 6 karena memang bangunnya untuk kelas 1 itu jam seperti itu. Jadi terkait dengan hukum itu kita bukan kita ke belakang ya, kita bagaimana lah mengikuti pelan-pelan. Jadi kita memantau anak-anak itu dari buku ini. Semua anak itu punya buku ini dari hafalan ada, kemudian ada juga belajar di rumah diisi oleh orang tua, kemudian anak belajar dan tidak ini juga diisi orang tua. Ketika kita cek setiap hari kita cek buku, karena ketika anak masuk ini harus dikumpulkan buku ini dan kita ngaji juga pakai ini. Kita cek kok belajar di rumah kok gak diisi. Saya tanya kepada anaknya, Bapak Ibu guru tanya, kamu gak belajar tadi malam? Belajar Pak, kok gak diisi? Ya gak diisi sama ibunya. Ibunya saya WA, Bu, jenengan itu tugasnya mendampingi putra jenengan dalam belajar di rumah. Hari isi lo sedelo lo gak apa-apa toh Bu. Kalau boten jenengan isi dan buku ini berarti ketoro lo gak sinau, karena bukti kita adalah di buku ini. Jadi buku ini alhamdulillah akhirnya intinya kita harus cerewet ke wali murid itu mengingatkan. Jadi Bapak Ibu guru wali kelas cerewet sholatnya agar wayah Bapak Ibu guru ini sadar ya mempercayai dan sholat walaupun tidak jam belajar. Jadi gimana itu dan selalu pantau di sini. Ketika kita belajar pernah setelah tahun itu buku ini yang penilaian di rumah belajar di rumah tak gelo Bu, ngantek ban itu baru diisi. Kalau ibu akhirnya kita tekankan, ayo pokoknya dirimo dicek terus. Ketika ada salah satu siswa yang tidak mengisi, kita hubungi orang tuanya. Kasihan putriane dari korban fitnah karena tidak ada buku bukti otentik dari sini, padahal dia belajar. Jadi alhamdulillah berkat kerjasama dengan wali murid, insya Allah kita juga
bisa untuk sedikit demi sedikit memperbaiki proses pembelajaran yang ada di madrasah An-Nur. Jadi terkait dengan sarpras, kegiatan proses pembelajaran itu, terus kemudian pelayanan yang terakhir ini berapa menit? Pak Jumang kita ambil jadi kalau terminggu jadi terkait dengan keuangan ataupun apapun, alhamdulillah kita tidak menarik tapi kita infak seperti itu, tapi infak itu sudah terjadikan. Jadi sebetulnya itu mau tidak boleh sama yayasan, kemudian saya beri alasan kita melatih anak untuk sedekah untuk jariah, tidak apa-apa aja. Alhamdulillah itu berjalan. Soalnya gitu saya mungkin untuk masyarakat yang ada yang berada di bawah naungan itu berbeda pemikirannya. Jadi akhirnya carikan itu sekolah berbayar seperti itu sudah berbeda. Bukan saya mengatakan orang dader bukan orang dader, tapi orang yang berada di keluarga kita, artinya yang masuk di MI itu seperti itu. Jadi untuk alhamdulillah untuk batik ini sekarang insya Allah mulai sekarang kita akan mempunyai brand sendiri. Jadi kita sudah berani untuk membuat batik sing nganggo label logo MI An-Nur. Nah, alhamdulillah insya Allah ini sudah proses pemesanan di orang sana, dan Jawa akan kita jadikan batik kita terus. Jadi, karena Ajine Rodo Soko Busono, saya berusaha untuk memberikan penampilan yang serondok api. Jadi kalau tahun kemarin kita pakai jas, kemudian kita tingkatkan ke batik. Jadi kita membuat batik sendiri sesuai dengan selera kita, tapi tetap bermotif Bojonegoro. Jadi guys, kudus ya. Betul ini pesen tentang dader. Beli. Pesen gitu. Jadi untuk kita perlengkapan anak itu kita memang beli semua, bukan gratis. Mulai itu anak masuk ke MI An-Nur itu cuma dapat tas sama baju. Gitu, sama apa? Kaos, baju olahraga. Jadi selain itu peci sama jilbab. Jadi pecinya kados peci Pak Soehan ini, jilbabnya itu dibordir. Tujuan saya adalah kenapa seperti itu, kita pakai brand. Jadi brand roh lah. Jadi istilah kan brand isim pulau. Aku ketua MI An-Nur kok juga kan brand pulau isim. Tujuan kan nonton. Tapi kan di kersane saya. Itu tujuan saya untuk kontrol. Jadi dan alhamdulillah itu kita sudah ketika ada anak MI yang kurang bagaimana itu kita dari masyarakat sudah ada laporan, kemudian kita berusaha untuk menindaklanjuti, mengevaluasi kenapa anak seperti ini. Dan yang menjadi problem itu adalah ketika ada kasus rumah tangga atau ibu nanti yang berdampak di anak. Jadi saya masih punya murid sekarang ini saat ini kelas 6 itu karena korban motor itu. Jadi yang menjadi korban adalah anaknya karena orang tua. Ibu pengawas yang saya hormati, untuk layout keinginan bagaimana setelah anak-anak lulus dari MI An-Nur, sebetulnya itu kita tidak mempunyai program yang signifikan, tetapi kita ingin anak yang lulus dari MI An-Nur itu minimal karakter jelas. Kita sudah berusaha memberikan pendidikan karakter dan memberikan praktek kepada anak. Nyuwun sewu, ketika ada murid MI An-Nur lewat di depan orang tua yang menggoli, kok obrak ngeten bu, langsung dulu, ayo. Tapi buat kasar, jadi gua panggil. Jadi saya Bapak Ibu Guru selalu memberikan pokoknya langsung praktek. Jadi harus berikan permisi, harus enter, itu harus. Jadi terus yang menjadi kita adalah anak itu hafal juz 30 itu wajib. Jadi lulus MI hafal dengan Al-Quran, karena kita hafal juz 30 karena kita punya
mempunyai keinginan biarlah besok ketika menjadi pejabat, menjadi orang yang penting ini adalah orang yang Al-Quran, jadi ahli Al-Quran. Keinginan kita itu sebetulnya seperti itu. Jadi untuk awal memang sulit Bu. Ini sami seperti yang disampaikan Pak Jum. Orang iso sekolah di masjid, orang iso sekolah nih. Mesti nek ini dikon mondok. Ya, oke. Kemudian saya coba memberikan dan Bapak Ibu Guru memberikan pengertian kepada orang tua bagaimana terkait siapa pejabat-pejabat yang lulusan ustaz pados itu Google pokoknya. Kalau sampaikan kepada anak-anak. Jadi tidak hanya monoton kudu mondok, dan alhamdulillah itu juga sudah terbukti anak-anak ada yang di MTSN, ada yang di SMP dan ke SMP Masjid ini juga ada, MTS sini juga ada, Budarin ada, Sedarejo juga ada. Jadi alhamdulillah sejak lulusan itu bisa menyebar, terus orang itu sudah agak ngandung. Soalnya awal berdirinya NU itu langsung rumor ora iso sekolah ning Masjid, ora iso sekolah ning SMP itu sudah ada. Tidak susah. Alhamdulillah sudah ada lulusan, sudah terbukti iso tinggi. Jadi mereka kayak SDN-nya dulu beranggapan bahwasanya sekolah ini monoton harus ada di pondok, ternyata sudah tidak semuanya dirinti bisa. Itu untuk kegiatan-kegiatan ekstra lainnya kita mempunyai kegiatan kreatif siswa madrasah itu setiap liburan semester pertama. Jadi kita latih anak itu membuat suatu kreasi. Dulu pernah membuat mobil-mobilan dari sendiri, kemudian membuat sulap kotak tisu dari karton, dan itu kita bagi setiap kelas membuat, dan itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing. Jadi untuk semester ganjil ketika mau libur kita membuat kegiatan seperti itu. Kemudian untuk semester genap kita mengadakan pembelajaran di luar kelas. Jadi outdoor. Mulai dulu di kebun bimbing pernah, kemudian terakhir kita di Bejo itu, terus Mahadiri, dan kita awal melakukan outdoor ini membayar tim Bu. Indonesia, karena kita belum tahu outdoor ini apa piye. Kita membayar tim sekali, setelah itu kita tahu outdoor ini dikon ini. Akhirnya alhamdulillah kita sekarang sudah mandiri, Bapak Ibu guru yang sudah men-setting kegiatan outdoor tersebut. Jadi dia strategi. Zaman kalau semuanya 2 orang itu 200.000 dari awal. 2 orang saja. Jadi kita nyewa. Artinya bukan nyewa, pokoknya kegiatannya ini sih nonton gitu loh. Ya maksudnya ya kita dampingi Bapak Ibu guru. Jadi sekarang alhamdulillah kita sudah tahu, kita sudah berusaha untuk mandiri. Dan untuk dokumentasi alhamdulillah kita sudah mempunyai media sosial untuk dokumentasi, mulai dari website, YouTube, Instagram, Facebook, website, dan itu juga merupakan salah satu promosi 2 siswa Pulau Angsal saking YouTube, 1 dari Facebook. Jadi orang Temon itu tidak tahu kalau di Dader itu ada MI. Ngertosnya saking Facebook MI Anul, di situ ada nomor saya sehingga WA. Ini MI mana Pak? Akhirnya masuk. Terus ada lagi, orang Karangsol itu sudah nggak tahu kalau di Dader itu ada MI. Dia tahunya juga di Facebook, WA saya. Semoga saja tahun depan masuk di saya. Yang ini lain ya. Jadi tahunya di Facebook. Sekarang kalau gawe yang tahu itu yang laki-laki di luar Jawa. Jadi juga di Facebook. Jadi itu Facebook itu memang ada tetap ada
sarana yang efektif untuk kita promosi. Dan insya Allah kita juga menyediakan asrama. Alhamdulillah kita adakan asrama untuk anak-anak yang berada di jauh. Kita pernah ada siswa Sukosewu sampai lulus mulai kelas 1 sampai kelas 6, lulusan pertama itu mungkin di Gambir. Jadi kita menyediakan asrama untuk anak yang berada di luar daerah. Oke, alhamdulillah Yayasan Anur ini sudah mempunyai izin pondok pesantren. Jadi di pondok Anur, walaupun asramanya nyempit-nyempit di pinggir masjid. Jadi asramanya kamarnya itu sementara itu termasjid sing ngajeng itu, sing ler mesin, sing ngidulin itu tinggi lamar lari. Oke, lari lain dalamnya nyempit sak. Ibu-ibu mungkin wonten yang ditanyakan atau sampun Mimpi pelayanan ke siswa, jadi cita-cita tambahan pelayanan ke siswa. Oke, alhamdulillah kita punya keinginan, tapi semua adalah serba-serbi mobil. Kita ini ingin punya sebetulnya ada program bahasa, Bu. Bahasa, alhamdulillah itu sebetulnya kita sudah punya yang dari Pare bahasa Arab, cuma masih isinan. Jadi putrane Pak Yai Nurhadi itu dari Pare, kemudian melanjutkan Hafidho, tapi masih isinan belum. Kemudian putrane lagi juga dari Pare, yang laki-laki itu bahasa Inggris, tapi juga masih isinan. Jadi belum berani. Kita punya target terus secara Satpas kita ingin. Kemarin saya sudah menyampaikan ke ketua yayasan dan diiakan CCTV per kelas dan TV per kelas. Jadi besok kepala sekolah itu sepertinya Pak Store ini Pak Zul, nah apa ngetengok-tengok ini ngarep komputer delok gurunya pulang. Jadi itu rencana kita pakai ini. Tapi yang urgent kemarin kita urgent TV Pak. Dari TV per kelas kita inginkan, tapi juga entah berapa tahun yang akan direalisasikan kita belum. Itu salah satu sarana yang ingin kita berikan kepada anak terkait juga program. Sebetulnya membuat program itu adalah sangat mudah sekali, dan membuat sistem itu juga sangat mudah. Cuma menjalankannya itu yang sangat sulit sekali. Jadi pulau itu sadari pun gadah pengen membuat program bahasa dan komputer. Ini saya sudah punya. Ini data-data butuh komputer sama ini, guru sama ini, penanggung jawabnya ini. Tetapi ketika saya menyampaikan kepada yayasan, oke, kemudian ke guru, ke anak, ke sarana tempatnya enggak nandek akhirnya. Jadi mentok lagi deh. Kemudian ataupun ada sudah program berjalan, betul sangat kasih bagi umum saya, seperti hafalan saya ini. Hafalan anak-anak ngaji ini baru maksimal, kadang kendu, kadang banget. Jadi segelet ngelingno itu ketua yayasan ngelingkan kepada saya, Pak ngaji caca kok nih. Kemudian saya rapatkan dengan bapak ibu guru, Bu ini apa, Pak ini apa kok seperti ini. Walah, aku nih suci tadi sarapan tuh Pak. Mulanya awal. Akhirnya kalau yayasan di wes gak usah sarapan, isu wes enak sarapan. Jadi akhirnya tadi banyak sekali kendala-kendala yang mungkin merupakan suatu tantangan untuk kita sebagai evaluasi. Kalau saya kira untuk program ini mungkin mentok di itu dulu bahasa dan komputer. Kita ingin anak itu bisa karena komputer atau apa, kemudian kita berlatih bahasa Arab dan Inggris untuk sementara. Untuk pidato, alhamdulillah kita juga menerbitkan buku pidato. Jadi kita ada buku panduan pidato kepada anak, itu kita ada. Mulai ekspresi anak bagaimana, caranya berpidato bagaimana, itu ada. Jadi kita menyusun sendiri bersama tim yang ada di MI Anur. Jadi cuma kalau dulu buku pidato semuanya itu kita jual Bu. Jadi orang gratis. Seperti ini anak ini 5.000. 5.000 itu berapa Bu? 7.000. Ganti cetak. Karena itu saya untuk BOP bos itu untuk ya belum mampu.
operasional kita belum mampu, tidak mampu. Jadi untuk biaya cetak kita ganti semua baik buku, buku pidato, buku kegiatan ini kita. Ini tadi mau saya bawa buku pidatonya, kelihatannya sudah habis sekali, nggak ketemunya hanya ini. Itu terkait beberapa hal yang saya sampaikan, mungkin masukan ataupun usulan evaluasi dari ibu-ibu pengawas. Saya sangat harapkan untuk perkembangan RI Anur khususnya dan umumnya untuk RI yang ada di desa di Kecamatan Dades. Saya memang mohon sangat kepada ibu-ibu pengawas untuk membimbing terus, kurang ini untuk pusat-pusatnya selalu memberikan motivasi, terutama motivasi semangat ini. Terus terang kita sangat membutuhkan. Minggu saya kadang rasa-rasa itu sifat manusiawi. Nek kula kadang pun suatu bayaran 500 ngeten ini kan kadang saya. Jadi itu butuh motivasi saking panjenengan dari ibu-ibu pengawas. Dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.